Saya akan menjelaskan mengapa kami membuat sistem peminjaman buku sekolah. Perpustakaan sekolah memiliki peran penting dalam menunjang kualitas pembelajaran. Namun, pada banyak sekolah, proses peminjaman dan pengembalian buku masih dilakukan secara manual, sehingga rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan buku, duplikasi data, serta kesulitan dalam pelacakan inventaris. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem peminjaman buku sekolah berbasis web yang menerapkan pendekatan Object Oriented Design (OOD) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini menyediakan fitur manajemen anggota, peminjaman, pengembalian, pencarian buku, dan pelamporan inventaris. Pengembangan dilakukan dengan pendekatan UML untuk pemodelan sistem, serta implementasi desain pattern seperti singleton, factory method, dan builder. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini memberikan kemudahan administrasi perpustakaan, meningkatkan akurasi data, serta mendukung skalabilitas melalui arsitektur modular. Kedepannya, sistem dapat dikembangkan menjadi lebih cerdas dengan menambahkan fitur rekomendasi buku berbasis histori peminjaman. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Dalam sistem yang kami rancang, terdapat dua aktor utama, yaitu siswa dan admin. Siswa berperan sebagai pengguna biasa yang dapat melihat buku, meminjam, dan mengembalikan buku. Admin memiliki akses pengelolaan seperti mengolah data anggota, data buku, peminjaman, pengembalian, serta melihat laporan. Diagram yang kami buat menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang dapat mereka lakukan pada sistem. Pertama, pada siswa terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu ada registrasi. Siswa yang belum memiliki akun bisa mendaftar terlebih dahulu. Selanjutnya ada login. Siswa harus login untuk mengelola fitur utama. Selanjutnya melihat data buku. Siswa bisa melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Yang keempat, melihat status peminjaman. Menampilkan buku apa aja yang sedang dipinjam dan kapan harus dikembalikan. Selanjutnya ada meminjam buku. Jika buku tersedia, siswa dapat melakukan peminjaman. Selanjutnya ada mengembalikan buku. Setelah selesai membaca, siswa mengembalikan buku melalui sistem. Dan yang terakhir ada logout, mengakhiri sesi penggunaan sistem. Selanjutnya di sesi admin. Yang pertama ada kelola data anggota. Admin bisa mengubah atau menambah ataupun menghapus data siswa sebagai anggota perpustakaan. Yang kedua ada kelola data buku. Admin dapat mengelola koleksi buku, menambah buku baru, atau memperbarui informasi buku. Yang ketiga ada kelola peminjaman buku. Admin mengatur proses peminjaman, misalnya menyetujui atau mencatat peminjaman. Yang keempat ada kelola pengembalian buku. Admin memproses pengembalian dan memperbarui status buku menjadi tersedia. Yang kelima ada melihat laporan peminjaman. Admin dapat melihat laporan untuk mengetahui jumlah peminjaman, keterlambatan, serta statistik lainnya. Dalam diagram ini, terdapat banyak hubungan include yang ditandai dengan garis putus-putus. Include berarti use case tersebut wajib dipanggil sebelum menjalankan fungsi lain. Contohnya, sebelum siswa meminjam buku, mereka harus login terlebih dahulu sehingga fungsi meminjam buku menginclude login. Seperti itu. Saya akan menjelaskan diagram sistem peminjaman buku sekolah. Di sini terdapat 4 kelas: siswa, buku, pinjam, dan kembali. Kelas pertama, kelas siswa, yang menyimpan data identitas siswa. Atribut seperti NIS, nama, kelas, dan nomor telepon bersifat privat atau hanya bisa diakses melalui proses dalam sistem, bukan secara langsung. Sedangkan ID dibuat publik karena digunakan sebagai primary key untuk menghubungkan dengan tabel lain. Lanjut ke kelas buku. Kelas buku berisi data buku seperti judul, penulis, penerbit, dan stok.
Sama seperti siswa, atribut penting disembunyikan bersifat privat dan ID sebagai primary key bersifat publik. Kelas pinjam. Kelas pinjam berfungsi sebagai tabel transaksi peminjaman. Di kelas pinjam terdapat dua foreign key. Pertama, siswa ID menghubungkan ke siswa, buku ID menghubungkan ke buku. Selain itu, ada tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Dan terakhir, kelas kembali. Kelas kembali mencatat transaksi pengembalian buku. Kelas kembali memiliki foreign key, yaitu pinjam ID, menghubungkan ke data peminjaman. Ada juga tanggal pengembalian dan denda. Di sini juga terdapat relasi. Relasi pertama, siswa ke pinjam. One to many. Ini artinya suatu siswa bisa memiliki banyak riwayat peminjaman atau bahkan tidak meminjam sama sekali, karena tidak semua siswa wajib pinjam buku. Relasi kedua, buku ke pinjam. One to many. Artinya satu buku bisa dipinjam berkali-kali oleh siswa yang berbeda dan pada waktu berbeda, atau bisa juga buku itu belum pernah dipinjam. Relasi ketiga, pinjam kembali. One to one. Ini artinya setiap peminjaman bisa saja belum dikembalikan sehingga datanya belum muncul di tabel kembali. Tapi kalau sudah dikembalikan, pasti hanya satu kali pencatatan pengembalian. Jadi alurnya siswa minjam buku, dicatat dipinjam, kalau dikembalikan dicatat di kembali, lalu dihitung dendanya jika terlambat. Selanjutnya, sequence diagram siswa. Sequence diagram ini menggambarkan alur interaksi antara siswa, sistem, dan database menggunakan aplikasi perpustakaan. Login siswa. Siswa membuka halaman login, sistem mengirim permintaan validasi ke database. Jika data siswa valid, sistem menampilkan halaman home. Selanjutnya, melihat data buku. Siswa memilih menu untuk melihat buku, sistem meminta daftar buku ke database. Database mengirimkan data buku, lalu menampilkannya kepada siswa. Meminjam buku. Siswa memilih buku yang ingin dipinjam. Sistem penyimpanan data peminjam ke database. Database mengonfirmasi bahwa peminjaman berhasil. Kemudian sistem menampilkan konfirmasi kepada siswa. Yang keempat, mengembalikan buku. Siswa melakukan proses pengembalian, sistem mengirim update status pengembalian ke database. Database menyimpan perubahan dan mengembalikan status bahwa pengembalian berhasil. Sistem kemudian menampilkan konfirmasi pengembalian. Dan yang terakhir, logout. Siswa melakukan logout dan sistem mengembalikan tampilan ke halaman awal. Selanjutnya, ada sequence diagram admin. Sequence diagram ini menjelaskan alur interaksi antara admin, siswa, dan database dalam proses pengelolaan perpustakaan. Yang pertama itu ada login admin. Admin membuka halaman login, sistem memvalidasi akun ke database, dan jika data valid, admin masuk ke dashboard. Yang kedua itu ada kelola data anggota. Admin memilih menu anggota, sistem mengirim permintaan tambah, edit, dan hapus data ke database. Database memperbarui data, sistem menampilkan status berhasil. Dan yang ketiga ada kelola data buku. Admin memilih menu anggota, sistem mengirim permintaan tambah, edit, hapus buku. Database memperbarui data, sistem memberikan konfirmasi perubahan. Yang keempat ada kelola peminjaman buku. Admin mengelola peminjaman, sistem memperbarui data peminjaman di database, database mengembalikan status peminjaman yang diperbarui. Selanjutnya, sistem menampilkan konfirmasi. Dan yang kelima ada kelola pengembalian buku. Admin memproses pengembalian, sistem mengirim update ke database, database menyimpan perubahan, sistem menginformasi pengembalian. Yang keenam ada melihat laporan peminjaman. Admin membuka laporan, sistem meminta data laporan ke database, database mengirimkan data. Selanjutnya, sistem menampilkan laporan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang state machine diagram, sistem perpustakaan. State machine diagram ini menggambarkan alur perpindahan keadaan state dalam sistem perpustakaan mulai dari proses login hingga pengelolaan buku dan peminjaman. Yang pertama itu ada login. Sistem dimulai dari state login. Jika proses login berhasil, pengguna akan berpindah ke state dashboard. Jika login gagal, pengguna tetap berada pada state login sampai memasukkan data yang benar. Yang kedua ada dashboard. Setelah berhasil masuk, pengguna berada di state dashboard yang menjadi pusat navigasi utama. Dari dashboard, pengguna dapat memilih untuk masuk ke kelola buku, kelola peminjaman, logout. Yang ketiga ada kelola buku. Saat pengguna memilih kelola buku, sistem berpindah ke sistem ini, ke state ini. Di dalam terdapat operasi lanjutan melalui state. Lihat buku, menampilkan daftar buku. Dari state ini pengguna dapat melakukan tambah buku, menambahkan data baru. Edit buku, mengubah informasi buku. Hapus buku, menghapus data buku. Semua proses tersebut akan kembali lagi ke state lihat buku. Setelah selesai, kemudian dapat kembali ke dashboard jika diperlukan. Selanjutnya ada kelola peminjaman. Jika pengguna memilih menu peminjaman, sistem akan masuk ke state kelola peminjaman. Di dalam terdapat state lanjutan, lihat pinjam, menampilkan daftar transaksi peminjaman. Dari state ini, pengguna dapat melakukan tambah pinjam, menambahkan transaksi peminjaman buku. Pengembalian, memproses pengembalian buku. Setelah proses selesai, alur juga dapat kembali lagi ke lihat pinjam dan bisa kembali ke dashboard. Dan yang terakhir ada logout. Ketika pengguna memilih keluar, sistem berpindah ke state logout. Setelah proses logout selesai, sistem akan kembali ke state awal yaitu login.